Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan suap vonis lepas terdakwa Korporasi Kasus Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah atau CPO. Tersangka baru merupakan 1 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total sudah 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Usai menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka baru dugaan suap vonis lepas terdakwa korporasi dalam kasus korupsi persetujuan ekspor minyak mentah kelapa sawit periode 2021-2022. Ketiga tersangka yakni Ketua Majelis Hakim Juyamto serta anggota Majelis Hakim Agam Syarif Baharudin dan Hakim Ardok Ali Muhtarom. Saat ini Juyamto dan Ali Muhtarom merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan Agam Syarif Baharudin tercatat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan 3 tersangka itu dilakukan usai penyidik menemukan kecukupan alat bukti, yakni penerimaan dana sebesar 22,5 miliar rupiah yang diserahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Arif Nurianta, secara bertahap pada tahun 2024 kepada 3 tersangka. Uang tersebut diserahkan kepada para tersangka agar 3 korporasi terdakwa divonis lepas dari denda yang dituntut oleh Kejaksaan Agung. Uang tersebut diterima oleh Muhammad Arif Nurianta. Kemudian yang bersangkutan, di mana saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari DJU sebagai Ketua Majelis, kemudian AL yang bersangkutan adalah Hakim Ad-Hoc, dan ASP sebagai anggota Majelis. Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nurianto memanggil DJU selaku Ketua Majelis dan ASB selaku hakim anggota, lalu Muhammad Arif Nurianto memberikan uang dolar bila dikuruskan ke dalam rupiah senilai 4 miliar 500 juta, di mana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk baca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nurianto menyampaikan kepada 2 orang tersebut agar perkara di ATT. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1. Saat ini para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta, sementara 3 tersangka lainnya yakni Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, serta pengacara Marcella Santoso dan Arianto. Berikut kami tampilkan yaitu grafis kronologi suap lepas hakim yang sedang heboh di Indonesia sekarang. Kronologi suap Ketua PN Jaksel dalam kasus CPO ini terdapat disita yaitu mobil mewah dengan dugaan suap fasilitas ekspor CPO dan turunannya. Periode jabatannya yaitu di Januari 2021 sampai Maret 2022. Tersangka utama yaitu Muhammad Arif Nurianta, adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan status kejadian Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Tersangka lain yaitu ada Wahyu Gunawan, Marcella Santoso, dan Arianto. Modus suapnya, ini total suapnya adalah 60 miliar. Pemberinya yaitu Marcella dan Arianto. Tujuannya adalah untuk mengarahkan majelis hakim agar memberikan putusan lepas atau onslaught. Perusahaan terlibat ini ada 3 perusahaan, ada Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group.
Putusan hakim ini juga di 3 korporasi dibebaskan dari semua tuntutan JPU. Perbuatan dianggap bukan ranah pidana meski terbukti dilakukan. Ini dia 3 hakim tersangka suap vonis selepas kasus JPO, yaitu Kejagung tetapkan 3 tersangka baru, ada dari Juyamto, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Agam Syarif Baharudin, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ali Muhtarom, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total suap di sini yaitu senilai 22,5 miliar rupiah. Pemberinya yaitu adalah Arif Nuryanta, Ketua PN Jakarta Selatan. Tujuannya uang tersebut diserahkan kepada para tersangka agar 3 korporasi terdakwa divonis lepas dari denda yang dituntut oleh Kejaksaan Agung. Total tersangka suap vonis lepas terkait kasus CPO pada hari ini sudah bertotal 7 orang banyaknya. Dan masih terkait dengan pembahasan yaitu kasus suap vonis lepas hakim di kasus CPO ini, kita akan memasuki yaitu dialog dengan tema yaitu bersih-bersih dunia peradilan. Tentu saja saya tidak sendirian kali ini. Saya sudah ditemani oleh Profesor Sunarno Edi Wibowo selaku pakar hukum atau biasa dipanggil Prof. Bowo. Selamat petang, Prof. Bowo. Selamat petang, selamat malam. Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu, luar biasa. Dan Prof. Bowo juga tidak sendirian. Kami juga kedatangan yaitu Bapak Dizar Alfarizi, yaitu KY Jatim atau Komisi Yudisial Jatim, yang akan menemani kita tapi melalui Zoom kali ini ya. Baik, selamat malam Bapak Dizar. Selamat malam Mbak Nola. Oke, selamat malam Bapak Dizar. Sudah siap ya Bapak Dizar kita berdialog kali ini terkait dengan bersih-bersih dunia peradilan kali ini ya? Ya, boleh. Baik, mungkin kita ke Prof. Bowo terlebih dahulu, yaitu selaku pakar hukum yang ternyata lagi-lagi Prof. Bowo bahwa Indonesia digemparkan dengan berita yang sangat luar biasa bikin heboh, yaitu terkait dengan suap vonis lepas hakim, yaitu di kasus CPO ya. Kalau pemirsa tidak tahu, CPO adalah kasus minyak mentah yang diekspor impor oleh ya para pengusaha nakal ini, dan katanya sudah juga ada 3 perusahaan atau 3 usaha yang terkait dengan kasus ini. Kalau dari Prof. Bowo sendiri, mungkin pandangannya terkait dengan kasus vonis lepas hakim dalam kasus CPO ini gimana, Prof? Ya, baik. Ada putusan Risfak, ada putusan Onslah. Tapi kalau Ronald Tanur itu Risfak. Kalau yang ini adalah Onslah. Jadi ada perbuatan hukum tapi bukan pidana, namun perdata. Dengan demikian JPU melakukan upaya hukum yaitu kasasi. Nah, dari sinilah ketika ada tangkap tangan atau memang kelihatan ada gratifikasi, maka inilah yang dinamakan penyelenggara negara. Hakim itu adalah merupakan penyelenggara negara dan dia itu sebagai hakim seharusnya dia harus memahami arti seorang wakil Tuhan. Jadi ini sebenarnya wakil Tuhan. Jadi kalau wakil Tuhan itu seharusnya ada 4 hal yang harus dibekali. Pertama adalah integritas itu penting, ada moral itu penting. Nah ini ada etikanya itu ada, karena ada hubungannya ini. Cara etikanya nggak benar juga. Nah amanah, dia tidak punya amanah. Jadi harus dimiliki keempat-empat. Nah dalam hal ini, meskipun adanya suatu hal-hal yang cukup sulit ya, ketika menjadi hakim itu asesmennya gimana, terus lakuannya gimana dan sebagainya itu sudah ada diuji. Namun ketika ada sesuatu hal tawar-menawar, maka akan diterima. Jadi ini adalah perlu adanya sesuatu yang berhubungan. Kalau di Jakarta itu harus ada rotasi lah, jangan kalau di Jakarta kan deket nih dengan ibu kota, mesti besar-besar lah kalau ada korupsi. Tapi yang jelas ini harus dihindarkan, dikarenakan kalau nanti ini sampai ketangkap, apalagi sekarang ini seharusnya ada penegak hukum itu sebetulnya
jaksa ini kan penegak hukum, dia itu menuntut. Nah, yang memutus adalah hakim. Jadi ini harus dipelajari lah yang lalu. Sejarah sudah membuka. Kalau dulu Ronald Anusapti, sekarang ada lagi. Nah, dengan demikian berarti apa? Berarti sandaran jaksa itu sudah tahu, apalagi ada hubungannya dengan ada yang ketangkap itu sampai orang dari pejabat Mahkamah Agung itu, yaitu sampai 1 triliun ya, 900 berapa. Berarti sebetulnya harus diketahui, data-data itu sudah tahu sebetulnya Jaksa Agung itu, cuma diam dia, ya dia diam dengan cara apa ya, perjalanannya apa, jadi senyap. Jadi dia itu senyap, melakukan suatu tindakan senyap. Kalau melakukan tindakan senyap harus hati-hati. Dan sekarang ini kita haruslah diuji untuk berbuat proporsional, apapun proporsional. Jadi sebetulnya penegak hukum itu ada, kalau katakan 4 pilar kok rasanya bagaimana ya? Ada kalau advokat itu sesuai Undang-Undang 18 2003 pasal 5 adalah juga penegak hukum. Kemudian kepolisian juga penegak hukum. Kemudian kejaksaan penegak hukum, hakim penegak hukum. Jadi 4 pilar ini sebetulnya harus punya satu yang saya katakan tadi, harus ada 4 yang dimiliki. Harus amanah, harus moral, etika, integritas. Integritas itu adalah merupakan satu bagian. Jadi seorang punya integritas berarti dia itu memang memandang bahwa amanah itu merupakan satu kewajiban penting dari menegakkan hukum penting, rasa keadilan penting, memutus suatu jabatan. Oleh karena itu, ketika punya kewenangan, jangan semena-mena. Tidak punya hal-hal yang memutus, apalagi memutus. Jadi sebetulnya tidak diketahui oleh masyarakat bahwa hakim itulah sebetulnya yang membuat satu hukum. Membuat hukum dia, apapun buat hukum. Jadi kalau kepolisian ada penyidik, jaksaan penuntut, pengacara adalah satu, yaitu tentang masalah yang berhubungan pembelaan. Tapi hakim itu mengukir suatu hukum. Jadi kalau mengukir suatu hukum ini, ya otomatis segala sesuatu bisa dibingkai dengan cara apapun. Oleh karena itu penting sekali ketika ada putusan itu harus memang benar-benar amanah, harus benar-benar. Kalau enggak amanah, nanti menjadi satu persoalan. Sehingga apa? Sehingga nantinya jangan sampai ya nilai itu titik maka rusak sebelanga. Jadi suatu nilai itu seperti itu nanti. Jadi seakan-akan nanti orang itu ternyata begini ya, maka jangan sampai nanti. Tapi ya ada ya hakim nggak semua pihak ya. Oknum-oknum tertentu ini itu oknum ya, loh ya. ya. Katakan oknum ya, jangan nggak semuanya. Tapi ya jangan sampai ini adalah merupakan satu pelajaran supaya nanti kedepannya harus lebih baik, yang paling baik. Oke, kita tahan dulu Prof, dan kita juga tahan dulu Pak Disar. Nanti kita akan lanjut di segmen selanjutnya masih terkait dengan bersih-bersih dunia peradilan dari kasus suap vonis lepas hakim kasus CPO ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di tempat mesum padi belakang kediaman rumah. Kofifa mengajak seluruh pelaku usaha UMKM Jatim untuk terus berinovasi, berkolaborasi. Jalur hukum dipilih PT KAI Daob 8 Surabaya untuk menyikapi kecelakaan tragis antara komuter lain Jenggala dan truk muat kayu di CPL 11 antara stasiun Hidro dan Kandangan.
Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan di segmen kali ini kita masih tetap membahas yaitu dialog tentang bersih-bersih dunia peradilan, masih bersama dengan dua narasumber kita yang berada di sini, yaitu Prof. Bowo selaku pakar hukum dan Bapak Dizar Alfarizi yang mengikuti melalui Zoom meeting kami yaitu dari KY Jatim atau Komisi Yudisial. Baik, kita mungkin akan beralih ke Bapak Dizar. Bapak Dizar, mungkin setelah tahu informasi atau berita yang memang sudah hangat-hangatnya di Indonesia sekarang yaitu terkait dengan suap vonis lepas hakim di kasus CPO ini, mungkin ada langkah apa yang akan diambil KY untuk menyelidiki integritas hukum yang menangani perkara ini, Bapak Dizar? Ya, kemarin setelah adanya peristiwa ini, itu kemudian KY selaku pengawas etik telah juga melakukan konferensi pers ya, dan melalui Ketua Bidang Hukum Antar Lembaga bahwa KY sudah berinisiatif untuk menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di antara tiga orang hakim ini, ya, termasuk juga dengan ketua yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua, yang bertugas untuk menuju ketiga orang majelis hakim ini. Jadi yang pertama, yang kedua bahwa tentu secara normatif ketika orang hakim ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, itu sudah dinonaktifkan gitu ya, sebagai hakim ya, walaupun memang penonaktifkannya sementara. Nanti ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, pasti akan kemudian diberhentikan ya. Nah, itu juga terbukti bahwa ada pergantian ya di perkara lain ya, yang melibatkan hakim anggota yang kemudian diganti karena memang telah dinonaktifkan sementara. Jadi dua langkah itu. Kemudian juga yang ketiga, saya kira wacana bahwa ada penunjukan majelis yang kemudian itu akan disistemasi melalui aplikasi atau kemudian perangkat AI dan sebagainya secara otomatis gitu ya dari Mahkamah Agung, saya kira itu perlu ditindaklanjuti secara segera gitu ya. Yang pertama, yang kedua juga bahwa ketika sudah ada penunjukan majelis secara otomatisasi ya dari Mahkamah Agung, tidak lagi melalui ketua maupun kemudian wakil ketua, tentu diharapkan itu mampu meminimalisir gitu ya preferensi atau kemudian ada pemilihan yang kemudian berdasarkan kepentingan ya dari ketua maupun wakil ketua yang menunjuk majelis hakim, bahwa untuk perkara-perkara yang misalkan besar begitu ya, ada majelis hakim favorit dan sebagainya. Nah, saya kira upaya Mahkamah Agung untuk kemudian melakukan otomatisasi ya secara sistem terkait dengan majelis itu, saya kira perlu diapresiasi dan perlu juga segera dilakukan dieksekusi untuk meminimalisir upaya-upaya ini ya, sehingga tentu upaya-upaya ini kemudian ketika sudah tersistemasi jangan kemudian lagi diolah dan sedemikian rupa, karena sebenarnya bahwa upaya-upaya untuk digitalisasi maupun juga otomatisasi itu sudah dilakukan melalui litigasi, e-court dan lain sebagainya, sehingga meminimalisir ya pertemuan antara para pihak ya, baik itu dari pihak kuasa hukum, pengacara ya, pihak penggugat dan pihak sekalipun gitu ya, untuk bertemu dengan majelis hakim ya, sehingga itu bisa meminimalisir upaya-upaya adanya pertemuan para pihak dengan majelis hakim. Oke, tapi Pak Dizar, sebenarnya sejauh mana pengawasan internal seperti Komisi Yudisial ini untuk dalam menangani pelanggaran etika hakim seperti ini, Pak Dizar?
Ya, jadi kalau pengawasan internal itu ada yang namanya Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ya, bahwa KAI ini sebagai banyak mengistilahkan sebagai pengawas eksternal, ya. Kalau kemudian kita analogikan bahwa korupsi ini sebagai suatu penyakit, maka sejatinya bahwa KAI ini ibarat dokter, ya. Jadi pasien, ya, atau penderita penyakit itu harus mengakui terlebih dahulu bahwa dirinya sakit, ya. Yang pertama, bahwa ada penyakit korupsi kemudian di dalam dirinya, ya. Kemudian yang kedua juga harus mematuhi pantangan yang diberikan, ya. Jadi pantangannya kan tidak memenuhi para pihak, tidak menerima suap dan sebagainya. Dan termasuk juga harus mau, begitu ya, mengkonsumsi obat, ya, kalau kemudian itu diperlukan. Nah, itu kayak kalau kemudian kita analisis sama seperti hanya dokter. Jadi hanya mampu memberikan resep, ya, rekomendasi bahwa ini tidak boleh, ini boleh, kemudian memberikan obat, memberikan pelatihan, ya, peningkatan kapasitas terkait dan sebagainya. Tapi semuanya akan kembali ke pribadi masing-masing hakim, ya, atau masing-masing person, ya, masing-masing kalau ibaratnya dokter, ya, itu kembali ke pasien sendiri. Kalau kemudian bahwa obat itu tidak dikonsumsi, atau kemudian pantangan itu tetap dilakukan, ya tentu sulit, ya, bagi dokter manapun untuk kemudian bisa mengobati, ya. Termasuk juga sulit bagi pihak orang luar untuk bisa mengintervensi bahwa kemudian korupsi itu bisa dibersihkan, ya, dari institusi itu, ya. Jadi caranya dengan apa, ya? Kemudian dengan operasi dalam tanda kutip, ya, dengan operasi dalam korupsi, tentu dengan operasi tangkap tangan, ya, dan penindakan secara berjustisia akhirnya kemudian yang kemudian harus dilakukan. Jadi saya kira bahwa kalau kemudian kita bicara soal etik, tentu itu kembali ke ada internalisasi nilai, bahwa KAI memberikan berbagai rekomendasi, berbagai pelatihan, peningkatan kapasitas kode etik dan sebagainya, termasuk juga pemantauan dan pengawasan, gitu ya. Tapi kalau kemudian itu memang tetap saja dilanggar, ya tentu ya upaya ini, ya, upaya pidana ini kan sudah ultimum remedium, upaya terakhir, gitu ya. Kemudian mesti dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terima kasih Pak Dizar. Mungkin kita bergeser sedikit ke Prof. Bowo. Lalu Prof. Bowo, ini pertanyaan terakhir, karena memang waktunya pun juga kita sudah sangat mepet, tapi gak apa-apa, karena memang ini juga cukup sangat menarik, kasus yang memang lagi panas-panas di Indonesia. Tapi Prof. Bowo, sebenarnya langkah hukum apa yang memang bisa diambil jika ada dugaan suap di kasus peradilan ini? Sebenarnya jalannya bagaimana tuh, Prof? Sebetulnya ada komisi judisial itu jangan hanya menerima laporan, tapi seharusnya setiap daerah itu kan sudah ada perwakilan. Nah, tugas saya harus ketika ada persidangan ini benar atau benar, cukup harus dalam pengawasan itu ya harus dikarenakan apa? Kalau seperti ini berkali-kali terus, maka penting sekali. Nah, itulah gunanya komisi judisial. Bukan hanya terima laporan, tapi harus turun langsung. Dikarenakan ada persidangan kecuali, ada persidangan itu ada sistemnya daring dan sistemnya offline. Jadi kalau daring memang sistem bisa saja tidak menghadirkan satu terdakwa, tapi hanyalah sebagai lawyer kan daring. Tapi kalau offline, yaitu sidang terbuka, memang saksi-saksi itu supaya nanti mendengar dan sebagainya, maka dihadirkan juga. Lah inilah ada dua sistem ini harus digunakan juga. Tapi semua itu kembali saja apa pada hal-hal yang oknum ini bisa terjadi. Bagaimana hubungan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting sekali, ini adalah merupakan satu bagian supaya nantinya ke depannya supaya tidak terjadi penyuapan-penyuapan lagi. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu saya yakinlah meskipun di Mahkamah Agung itu ada namanya badan pengawasan, ada badan kehormatan, ada komisi judisial, tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, etika masing-masing, integritas masing-masing dan sebagainya. Saya katakan tadi moral dan sebagainya dijaga. Kenapa?
Karena ketika yang membuat satu hukum, membuat suatu kerangka hukum, membuat satu struktur hukum, semua itu adalah pertimbangan hukum. Ini harus dijaga benar-benar. Kenapa? Dealnya atau akhirnya pada putusan. Putusan itu tidak bisa apa-apa. Putusan itu memang dipatuhi dan dihargai apapun proses hukum karena putusan. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa ini masih dalam ada dugaan ya, meskipun kita anggap dugaan, tapi kalau sudah punya kekuatan hukum tetap, apa yang dikatakan tadi oleh dari Komisi Judisial tadi ya, memang sementara diberhentikan sementara ya, tapi kalau sudah punya kekuatan hukum mungkin ya diberhentikan tetap, ya itulah risiko-risiko yang harus diterima. Oke, luar biasa, terima kasih Prof. Boboh, begitupun juga terima kasih Bapak Nizar yang sudah memberikan kita sedikit edukasi terkait dengan bersih-bersih dunia peradilan. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus bersemangat dan bersinergi bersama-sama dengan pemerintahan, benar-benar menghapus atau mengangkat atau membinasakan adanya tentang suap, korupsi atau bahkan suap-suap seperti ini ya. Semoga itu bisa terjadi. Sekali lagi terima kasih Prof. Bowo dan terima kasih juga Bapak Nizar yang sudah menemani kami melewati Zoom meeting. Juga jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita masih akan memberikan informasi terkini lainnya. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Update Petang.